Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas tugas ke-8 mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Nama Marcelus Tabesi, NIM 18030300153 kelas D. Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan salah satu tahap sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur. Sebab kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode penggunaan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak kredibel, sehingga hasil penelitian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pada pembahasan metode pengumpulan data kali ini akan lebih mengarah pada metode pengumpulan data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tertulis, foto, dan statistik adalah data tambahan. Dalam penelitian, metode pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Dalam hal ini berkaitan dengan cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung atau data primer, atau data diperoleh dari sumber tidak langsung atau data sekunder. Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjukkan suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar checklist, kuesioner, atau angket terbuka atau tertutup, pedoman wawancara, kamera foto, dan lain-lainnya. Ada 3 metode pengumpulan data yang bisa digunakan dalam angket: observasi, dan wawancara. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses pengumpulan data. Yang pertama, data kapan dikumpulkan atau what. Dengan apa data itu dikumpulkan, why. Dari mana data akan dikumpulkan, where. Kapan data tersebut dikumpulkan, when. Bagaimana cara mengumpulkan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer data yang diusahakan atau didapati oleh peneliti, sedangkan data sekunder data yang didapati dari orang atau instansi lain. Metode pengumpulan data penelitian kualitatif dapat bisa dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya yang pertama metode wawancara. Metode wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarainya. Wawancara adalah metode penelitian yang paling sosiologis dari semua metode-metode penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau data sumber. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara dimulai. Yang pertama, menerangkan maksud wawancara dikaitkan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, menjelaskan mengapa responden dipilih untuk diwawancarai. Yang ketiga, menjelaskan identitas dan asal-usul pewawancara. Yang keempat, menjelaskan sifat wawancara, terbuka atau tertutup atau rahasia.
Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara. Yang pertama, pewawancara adalah petugas pengumpulan informasi yang diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan merangsang responden untuk menjawab pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Yang kedua, responden. Responden adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Yang ketiga, pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, situasi wawancara. Situasi wawancara ini berhubungan dengan waktu dan tempat wawancara. Waktu dan tempat wawancara tidak tepat dapat menjadikan pewawancara merasa canggung untuk mewawancarai dan responden pun enggan untuk menjawab pertanyaan. Kelebihan metode wawancara: yang pertama, dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih tepat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, lebih meyakinkan peneliti bahwa responden menafsirkan pertanyaan dengan benar. Yang ketiga, seperti yang telah sering disinggung, besar kemungkinan keleluasan dalam proses pengajuan pertanyaan. Yang keempat, banyak pengendalian yang dapat dilatih dalam konteks pertanyaan diajukan dan jawaban yang diberikan. Kelima, informasi dapat lebih siap diperiksa kesahihannya atas dasar isyarat nonverbal responden. Kekurangan metode wawancara: yang pertama, proses wawancara membutuhkan waktu yang lama sehingga secara relatif mahal dibandingkan dengan metode lainnya. Yang kedua, keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara untuk melakukan hubungan antar manusia. Yang ketiga, wawancara tidak selalu tepat untuk kondisi-kondisi tempat yang tertentu, misalnya lokasi-lokasi yang ribut dan ramai. Yang keempat, wawancara sangat mengganggu kerja dari orang yang diwawancarai bila waktunya yang dimiliki sangat terbatas. Yang berikut, metode observasi. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden atau wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi atau situasi kondisi. Metode ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Observasi dalam arti luas bahwa peneliti secara terus-menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang. Caranya apakah dengan membagi-bagikan angket dan mendengarkan ucapan-ucapan mengenai berbagai ragam soal, mencatat ekspresi-ekspresi tertentu dari responden dalam suatu wawancara, atau menanggapi komentar sebagai suatu sisi dalam konteks wawancara, atau mengamati dengan cermat perilaku individu yang digunakan sebagai subjek dalam perangkat atau setting eksperimental. Peneliti bukan sebagai penguat atau insentif bagi berbagai ragam cara perilaku orang-orang dalam situasi atau setting riset yang mana mereka menemukan dirinya sendiri. Persiapan observasi: yang pertama, isi pengamatan, data apa yang akan diamati. Yang kedua, objek pengamatan, apa atau siapa yang diamati. Yang ketiga, alat pengamatan langsung atau menggunakan alat bantu. Keempat, waktu pengamatan, kapan pengamatan akan dilakukan. Yang kelima, dokumentasi pengamatan, pencatatan langsung atau menggunakan alat bantu. Kelebihan dari metode observasi: yang pertama, data diperoleh up to date atau terbaru karena diperoleh dari keadaan yang terjadi saat itu. Yang kedua, data lebih objektif dan jujur karena objek yang diteliti atau responden tidak dapat mempengaruhi pengumpulan data. Kelemahan dari metode observasi: memerlukan banyak waktu,
Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan data masa lalu dan masa sekarang. Ketiga, tidak dapat digunakan untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan sikap dan motivasi serta perilaku responden. Berikut metode angket atau kuesioner. Sering pula metode angket disebut sebagai metode kuesioner atau dalam bahasa Inggris disebut questionnaire atau daftar pertanyaan. Angket atau kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data secara tidak langsung. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket, berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau responden sesuai dengan persepsinya. Barangkali tidak ada alat pengumpulan data yang sering digunakan di dalam penelitian sosial daripada kuesioner. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, metode pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Angket adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang lain agar bersedia merespon sesuai dengan permintaan penggunaan. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dan pengisian daftar pertanyaan. Di samping itu pula, responden mengetahui informasi tertentu yang diminta. Kelebihan dari metode angket atau kuesioner: apabila digunakan dengan semestinya, maka metode angket atau kuesioner memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, metode angket hanya membutuhkan biaya yang relatif murah. Yang kedua, pengumpulan data lebih mudah, terutama pada responden yang terpencar. Yang ketiga, pada penelitian di atas 1000, pengguna metode ini sangat lebih cepat. Walaupun pengguna metode ini pada sampel yang relatif besar, tapi pelaksanaannya dapat berlangsung serempak. Yang kelima, berkaitan dengan kebaikan-kebaikan di atas, metode ini relatif membutuhkan waktu yang sedikit. Yang keenam, kalau metode ini digunakan dengan jasa pos, maka relatif tidak membutuhkan atau tidak terkait pada petugas pengumpulan data. Yang ketujuh, kalau metode ini menggunakan petugas lapangan pengumpulan data, hanya terbatas pada fungsi menyebarkan dan menghimpun angket yang telah diisi atau dijawab oleh responden. Kemampuan teknis dalam menggali dan atau mencatat data seperti metode lain tidak dibutuhkan di sini. Kekurangan dari metode angket atau kuesioner: yang pertama, metode angket hanya dapat digunakan pada responden yang dapat baca tulisan saja. Sedangkan pada responden yang tidak mampu baca tulis, metode angket tidak berguna sama sekali. Yang kedua, formulasi angket membutuhkan kecermatan tinggi sehingga betul-betul mewakili peneliti dalam mengumpulkan data. Karena tuntutan yang demikian, menyusun formulasi angket membutuhkan waktu yang lama, termasuk kebutuhan uji coba dan merevisi angket tersebut. Yang ketiga, penggunaan metode angket menyebabkan peneliti terlalu banyak tergantung atau membutuhkan kerjasama dengan objek penelitian. Yang keempat, kemungkinan pada kasus tertentu akan terjadi salah menerjemahkan beberapa poin pertanyaan, maka peneliti tidak dapat memperbaiki dengan cepat, akhirnya mempengaruhi jawaban responden. Yang kelima, kadangkala orang lain di sekitar responden ikut mempengaruhi pada saat pengisian angket. Hal ini menyebabkan jawaban responden tidak objektif. Yang keenam, responden dapat menjawab seenaknya atau kadangkala bersifat main-main serta berdusta. Hal tersebut mungkin sering terjadi, terutama kalau angket bersifat anonymous, tanpa nama dan alamat responden di lembar angket. Sekian dan terima kasih.